Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Romadina dari kelas A Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2024. Di sini saya dari kelompok genap akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000. Sebelum kita memasuki ke apa saja proses manajemen risiko itu, kita harus tahu apa itu proses manajemen risiko terlebih dahulu. Berdasarkan ISO 31000/2009, proses manajemen risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko karena merupakan penetapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Artinya, proses manajemen risiko adalah cara untuk menerapkan aturan dan rencana agar pengelolaan risiko benar-benar bisa dilakukan secara nyata dan efisien. Nah, proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018 di sini ada 6. Yang pertama, penetapan konteks atau establishing the context. Nah, pada proses ini kita harus memahami kondisi risiko terlebih dahulu. Misalnya, kita ketahui dulu tujuannya apa, terus faktor apa saja yang ada di dalamnya. Dengan memahami konteks ini, kita bisa tahu gambaran awal sebelum memasuki risiko. Yang kedua, ada identifikasi risiko atau risk identification. Di sini kita memahami risiko apa saja yang mungkin akan terjadi. Contohnya seperti risiko kesalahan produksi, risiko keuangan, atau keterlambatan pekerjaan. Nah, semuanya kemungkinan ini akan terjadi atau kemungkinan bisa dicatat agar tidak ada keterlewatkan atau keterlambatan atau catatan yang terlewat. Nah, yang ketiga ada analisis risiko atau risk analysis. Nah, artinya kita menilai setiap risiko yang sudah ditemukan. Kita melihat seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu mana risiko yang berbahaya dan mana yang tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang keempat ada evaluasi risiko atau risk evaluation. Nah, di tahap ini kita membandingkan risiko yang ada untuk menentukan prioritas. Artinya, kita memilih risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Biasanya itu dampaknya besar akan terjadi pada prioritas yang pertama. Nah, yang kelima ada penanganan risiko atau risk treatment. Nah, di proses ini kita melakukan tindakan terhadap risiko tersebut. Caranya gimana? Caranya bisa dengan menghindari risiko, mengurangi risiko, atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Tujuannya apa? Agar risiko tidak merugikan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Nah, dan keenam ada pemantauan dan tinjauan atau monitoring dan review. Nah, di tahap akhir ini atau di proses akhir ini kita melakukan pemantauan dan tinjauan. Artinya kita harus mengecek apakah cara penanganannya sudah benar atau sudah berjalan dengan baik dari sebelumnya atau belum. Jika ada perubahan kondisi, maka strategi yang kita lakukan harus kita perbaiki juga. Jadi, proses manajemen risiko ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, kesimpulannya, manajemen risiko ini bisa membantu kita atau organisasi atau perusahaan untuk lebih menghadapi ketidakpastian. Nah, dengan mengikuti proses yang tadi, yang 6 yang saya sebutkan tadi, risiko bisa dikelola dengan baik dan benar dan terarah juga dengan tujuan agar organisasi bisa tercapai dan lebih aman ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.